Bamtri punya lagu baru untuk para Oten. Karena Oncop tertawa bahagia, kita dengarkan sekali lagi. Oten tenggen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi Oten tenggen, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Oten-Oten yang tenggen. Dan Oten tenggen yang akan menghibur kita kali ini siapa lagi kalau bukan si Mikana, Mika Lera, Mika Pundong, Mika Pindiang, Mika Ritiang, Mika Ruang, Mika. Ya itu cocok nama itu buat dia ya. Selain namanya Mikana ya karena rambutnya juga mikriting ya, mikaritiang ya. Nah selain itu juga dia juga suka memakai kerudung yang seperti karung, nah, namanya Mikaruang. Dan karena dia punya penyakit aneh kita sebut dia namanya Mikalera. Nah, Anda silakan tambahkan mimi yang lain gitu ya. Pokoknya semua mie itu cocok dengan dia gitu. Dan sekarang tambah dengan namanya Mi Oten tenggen, sahabat. Kenapa saya katakan dia Mi Oten tenggen? Ya karena pikirnya itu tenggen kali. Pikiran, ucapan, dan perilakunya itu tenggen kali, sahabat. Nah, dia suka memframing, memfitnah sesuatu yang ada pada dirinya dikatakan orang lain gitu. Dia yang seperti itu, orang lain pula yang dituduh. Nah, ini Mi Oten tenggen namanya. Nah, contohnya seperti ini, sahabat. Aku masuk Muslim karena Yesus. Itu judul bukunya. Menarik, tapi hati-hati guys. Iblis itu licik cara menipu untuk menjadi antikristus. Ya, itu memang sudah terjadi sejak Yesus Kristus memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Sejak saat itu pula muncul antikristus menyesatkan banyak manusia supaya tidak mau datang kepada pemberi hidup kekal. Karena segala cara yang dilakukan untuk menyesatkan, yaitu dibilang Yesus tidak disalib, Yesus menikah, Yesus Muslim, dan lain sebagainya. Hati-hati ya guys, pelajari Alkitab baik-baik. Terima kasih. Nah itu dia ya pernyataan tudingan dia yang teriblis ya Pak. Saya katakan pernyataan teriblis ya, karena dia mengatakan orang itu iblis, orang menipu gitu supaya orang tidak mengikut EOS ya. Padahal dia yang telah melakukan itu, sahabat. Misalnya dari cara berpakaiannya, coba berpura-pura seperti seorang muslim atau muslimah, memakai jilbab, memakai hijab gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tak lain dan tidak bukan adalah untuk ngibulin orang. Nih saya penampilannya muslim, Anda harus ikut saya. Saya aja yang berjilbab ikut EOS, murtad gitu ya. Maka Anda harus ikut saya. Coba Anda lihat, kunjungi TikToknya si Mikantui ini. Itu sekarang mengundang orang-orang, perempuan-perempuan yang teriblis, sahabat. Semuanya memakai jilbab. Lihat saja di sana. Nah kan dia yang nipu, dia yang menyesatkan. Kalau tidak, harusnya pakaiannya ya minimal seperti Oten lah gitu kan. Kalaupun ucapannya itu Oten juga, penampilan juga harus Oten. Ya minimal seperti ini. Nih saya ambil gambar Oten ya. Rata-rata Oten itu seperti ini. Harusnya Mikan yang ini harus berpenampilan seperti ini. Harus ada yang terbuka gitu ya. Ya kalau bisa terbuka semua. Supaya Pak Pendetanya itu bahagia, seperti Pak Pendeta yang di belakang gitu ya, yang berjas hitam itu katanya jempol bagus, seperti ini pakaian kita.
Kalau bisa disingkapkan sedikit lagi gitu. makin banyak jempol yang dikasih gitu ya. Nah ini berpakaiannya ala oten. Si Mi Kanciang ini dia pakai jilbab. Tujuannya untuk apa? Ngibulin orang. Makanya saya katakan tadi itu pernyataan dia, fitnahan dia, tudingan dia kepada orang Islam atau kepada orang lain, padahal dia sendiri yang melakukan itu, sahabat. Sama juga ketika dia mengatakan Bang Zuma itu tukang hujat atau suka menghujat. Padahal sebelumnya dia yang menghujat. Nah, berikut videonya. Ya Ica kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya, karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. Allahu untuk menghujat Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab kita dengan bisa buktikan seenak-jidatnya, loh itu. ya. Bentar, Enggak Bang perlu, Juma, Bang enggak Juma, perlu bentar, saya Bang. berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih tahunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadi laskar Kristus yang biasa, ya yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini, itu karena dia sayang sama kamu dek, gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media sosial ini, kita Tunjukkan sudah tahu orang hujatannya, ini, terus kita bahwa bahas. mereka ini gitu. penghujat Bentar, akid, bentar. seperti si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya, dan penyembah tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan ikut dia yang mendukung dia menghujat loh. Tuhan Yesus Ngatain ya. kita babi. Lah ya Bentar, Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu dimana- umpamakan saya babi gitu. Oke, Ica mohon maaf, mungkin kalau yang kayak si Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu. Kan mulai Daripada ketakutan. dia yang bikin Kamu framing disaksikan di room kamu, ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya. Bentar dulu, Oke. Bang. usah framing Suma, nggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya dek, Bang apa Juma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, ndak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat Iya di room yang kamu, karena tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan- babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus aja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau kamu nipu-nipu yang Islam masih awam. mempertahankan Kau cuma mau nipu yang awam, Zuma. Mikana. Bang Kamu Zuma, pakai jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu Ada, lahir, Bang Kristen Kamu sudah mau lebih dulu menipu memakai mayoritas, jilbab. Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Ah. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Ya, sorry Bang Zuma. Nah, tuh langsung ketampol kan wajahnya. Coba Anda lihat beda kali wajahnya ya sahabat ketika dia monolog tadi ya yang mengatakan iblis suka menyesatkan orang dengan berbagai cara supaya tidak percaya Tuhan, katanya kan. Itu dengan penuh semangat dia memfitnah orang, memframing orang. Pas langsung dibantah atau dikembalikan ucapannya itu ke dia sendiri, langsung berubah wajahnya sahabat. Nah, tuh coba lihat. Pucat pasi, nggak berdarah, bentar lagi nggak bernyawa itu. Udah mau terbang rohnya ya. Iya karena memang dia udah salah memfitnah orang padahal dia sendiri yang melakukan. Nah inilah yang disebut dengan mikampret itu sahabat. Ya tapi mau gimana lagi kan, namanya oten, orang tulul emang nekat. Cara menghadapinya sebetulnya dengan cara Bang Zuma,
dan dengan cara mentertawakannya gitu. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja hiburan dari Mie Kampret ini. Sampai jumpa di hiburan Mie Kampret berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ica, kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik.